memberikan contoh tentang simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme itu adalah simbiosis antara dua spesies seperti itu misalnya, dan itu salah satunya merasa diuntungkan, namun salah satunya tidak merasa dirugikan. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam simbiosis komensalisme. Tetapi ada satu yang diuntungkan. Jadi yang satunya diuntungkan, yang satunya merasa tidak apa-apa, tidak masalah, dan tidak dirugikan. Seperti itu. Kita bisa lihat contohnya. Kita lihat seperti tanaman sirih yang menjadikan tanaman lain sebagai tempatnya merambat. Itu tidak masalah karena tanaman sirih ini tidak mengganggu perkembangan pada tumbuhan yang ditumpanginya. Tidak seperti tumbuhan parasitisme seperti benalu seperti itu, bukan. Jadi sirih ini hanya menumpang untuk dijadikan rambatan seperti itu, tempatnya merambat. Dia tidak mengambil nutrisi dari tanaman yang dijadikan tempatnya merambat. Saya juga akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini artinya adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi antara dua spesies atau dua individu, mereka saling menguntungkan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tapi dengan keberadaan mereka, dengan hubungan mereka, keduanya saling diuntungkan, sama-sama merasa senang, tidak ada yang merasa dirugikan. Bisa kita lihat contohnya seperti kau bisa lupakan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai simbiosis parasitisme dan simbiosis kompetisi. Simbiosis parasitisme yaitu jenis interaksi antar dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, di mana makhluk hidup yang dirugikan disebut sebagai inang dan makhluk hidup yang merugikan disebut sebagai parasit. Simbiosis kompetisi yaitu jenis interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan hal yang sama. Salah satu contoh simbiosis parasitisme yaitu interaksi antara benalu dengan inangnya, di mana benalu merupakan tanaman parasit yang menumpang pada inangnya, di mana dalam video ini tumbuhan coklat dan kopi yang menjadi inangnya. Benalu akan mendapat keuntungan, sementara dengan adanya benalu akan merugikan tumbuhan inangnya karena akan kehilangan air dan mineral untuk proses fotosintesis dan menghambat pertumbuhan. Salah satu contoh simbiosis kompetisi yaitu interaksi antara kucing dan anjing yang bersaing untuk mendapatkan makanannya karena mereka memiliki kebutuhan yang sama. Intraspesifik merupakan suatu persaingan yang terjadi antara organisme dari spesies yang sama. Contohnya pada tanaman jagung dengan tanaman jagung yang lain bisa membentuk kompetisi yang disebut kompetisi intraspesifik. Tanaman jagung pada satu lahan dengan kerapatan dapat mengalami interaksi satu sama lain. Masing-masing akan memicu pertumbuhannya untuk bisa mendapatkan kebutuhannya, sehingga akan ada tanaman yang dominan, kemudian ada juga tanaman yang kecil. Kompetisi ini terjadi satu spesies, sehingga kebutuhan tiap-tiap organisme pun sama, namun sering terjadi perebutan makanan, zat hara, maupun nutrisi lainnya. Contoh lainnya adalah pada tanaman bakung amaryllis dan tanaman palem. Interspesifik adalah suatu kompetisi yang terjadi antara dua atau lebih spesies dalam satu lahan.
Contohnya pada pohon pepaya dan bunga puring atau biasa disebut dengan bunga kendem yang tumbuh di tempat yang berdekatan. Pada pohon pepaya dan kendem mengalami interaksi satu sama lain, dan dalam hal ini membentuk suatu kompetisi yang disebut interaksi interspesifik, yaitu suatu kompetisi yang terjadi antara tumbuhan yang berbeda jenis. Kedua tumbuhan ini dapat mengalami efek negatif karena keduanya menjadi kekurangan sumbernya. Maka dari itu, antara pohon pepaya dan bunga kendem bersaing untuk mendapatkan kebutuhannya. Contoh lainnya adalah pada tanaman kunyit dan tanaman cabai yang saling berdekatan. Pada ekosistem yang terdapat sampah akan menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup dan pertumbuhan karena bakteri-bakteri yang terdapat pada sampah. Contohnya seperti berikut. Bakteri yang terdapat pada sampah akan dapat memperhambat atau merusak keadaan makhluk hidup yang tumbuh di sekitar. Kemudian kepadatan populasi. Contohnya ekosistem yang ada di belakang saya saat ini, yaitu tumbuhan liar berkembang pesat dibandingkan tumbuhan cengkeh yang ditanam oleh manusia, dan lebih banyak juga dari makhluk hidup yang ada di sekitarnya, contohnya ular, tikus, dan serangga lainnya. Saat ini saya sedang berada di lokasi pengamatan praktikum ekosistem dengan luas 5 meter x 5 meter. Nah, ini adalah komponen biotik dengan spesies pertama yaitu pohon pisang, dan spesies kedua yaitu biasa disebut dengan gedi. Nah, yang ini spesies ketiga, dan ini adalah spesies keempat, yaitu padi. Terdapat juga komponen abiotik, yaitu tanah, air, udara, dan juga matahari. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan-memakan dari suatu individu dan individu yang lain. Juga merupakan rangkaian organisme yang saling memakan satu sama lain. Ini adalah contoh dari rantai makanan di mana terdapat seekor cicak yang sedang memakan binatang kecil yang biasa disebut dengan laron.